Bayangin, lo lagi santai di rumah, tiba-tiba ada yang ngaku petugas sensus. Langsung curiga, ini modus penipuan, kan? Tapi, tahukah lo, pinjol udah tahu semua data pribadi lo tanpa lo sadari. Ironis, kan? Ini satire yang lagi viral banget. Sensus ekonomi 2026 lagi hangat dibahas. Banyak warga yang menolak petugas datang, khawatir itu modus kejahatan. Padahal, sensus ini krusial buat data ekonomi negara. Tapi kenapa kecurigaan begitu tinggi? Yuk kita bedah bersama. Semua berawal dari kabar viral di media sosial tentang petugas sensus palsu. BPS langsung bereaksi, menegaskan rekrutmen resmi hanya lewat jalur resmi. Tapi hoaks cepat menyebar, bikin panik dan penolakan di mana-mana. Sebenarnya, sensus ekonomi sudah berjalan sejak lama, setiap 10 tahun sekali. Tujuannya mengumpulkan data usaha di seluruh Indonesia. Tapi kepercayaan publik tergerus karena maraknya penipuan modus petugas palsu. Sejarah mencatat, setiap sensus selalu diiringi hoaks. Satu hal yang jarang disadari, BPS sudah memastikan sensus ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan pajak. Data hanya untuk statistik, bukan buat ngejar-ngejar pajak. Tapi masyarakat tetap ragu. Padahal, undang-undang menjamin kerahasiaan data. Selain itu, BPS mengklarifikasi bahwa link rekrutmen petugas sensus yang beredar di medsos itu palsu. Lowongan 190.000 petugas sensus itu hoaks. Jadi, jangan gampang percaya sembarang link. Selalu cek ke situs resmi BPS. Banyak yang mengira sensus bakal dipakai buat menambah pajak. Padahal menjamin kerahasiaan data responden. Tapi paranoid publik soal kebocoran data jadi isu sensitif. Ironisnya, kita lebih percaya data ke pinjol daripada ke negara. Fakta sebenarnya, BPS berulang kali mengimbau bahwa menolak petugas sensus melanggar hukum. Warga wajib menerima petugas resmi. Dan petugas resmi akan dilengkapi identitas lengkap dan seragam. Ini aturan yang jelas. Dampak langsung penolakan ini adalah data ekonomi menjadi tidak akurat. Bayangkan, banyak usaha tidak terdata, kebijakan pemerintah jadi ngawur. Kerugian jangka panjang bisa semakin parah. Data adalah aset berharga. Kalau penolakan terus terjadi, sensus ekonomi 2026 bisa gagal total. Data tidak representatif, perencanaan ekonomi terhambat. Ini krisis kepercayaan yang serius. Bagaimana menurut lo? Apakah lo akan menerima petugas sensus? Komen di bawah, iya. Fenomena ini menunjukkan betapa tingginya tingkat distrust masyarakat terhadap institusi. Di era big data, kita lebih percaya ngasih data ke pinjol online daripada ke petugas sensus negara. Ini satire yang pahit tapi nyata. Menurut survei BPS, tingkat partisipasi sensus penduduk 2020 saja masih di bawah 90%. Bayangkan, dari 270 juta penduduk, jutaan data hilang. Untuk sensus ekonomi, targetnya lebih kompleks dan rentan. Reaksi publik di medsos campur aduk. Ada yang bikin meme lucu, ada yang memprotes, ada juga yang share info resmi BPS. Tagar sensus ekonomi 2026 sempat trending, jadi bahan diskusi seru di timeline. Kontroversi muncul dari pihak yang menolak. Mereka beralasan ini akal-akalan negara untuk mengontrol warga. Hoaks makin parah dengan narasi, sensus alat pengintaian, hingga data dijual ke asing. Teori konspirasi merajalela. Kejadian serupa pernah terjadi pada sensus penduduk 2020. Banyak hoaks tentang petugas palsu menculik anak. Polisi turun tangan menangkap penyebar hoaks. Sejarah berulang, dan kita harus belajar dari itu. Tapi, inilah twistnya, justru pinjol dan aplikasi online yang setiap hari minta akses data pribadi kita, itu yang lebih berbahaya. Mereka tahu kebiasaan belanja, lokasi, kontak darurat. Padahal kita rela memberikan data ke mereka, tapi menolak petugas sensus yang resmi dan terjaga kerahasiaannya. Ironis, bukan? Intinya,
kita perlu lebih kritis terhadap informasi. Jangan mudah termakan hoaks, tapi juga jangan asal menolak. Sensus Ekonomi 2026 penting untuk kemajuan bangsa. Saatnya kita bantu dengan menerima petugas resmi dan memberi data yang benar. Gimana menurut lo? Apakah lo akan menerima petugas sensus? Share pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang sadar. Sampai